Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya melanjutkan pembahasan mengenai sola gratia, hanya anugerah. Hidup kita dan seluruh kehidupan di semesta alam ini ada di dalam anugerah Allah yang berdaulat mutlak. Hal itu dapat kita tahu dan kita mengerti dari seluruh ajaran Alkitab. Karena di dalam seluruh ajaran Alkitab, kebenaran-kebenaran Allah dinyatakan kepada kita, terlebih khusus umatnya yang diberikan kemampuan, kapasitas untuk dapat mengerti firman Tuhan Allah ini. Ada dua bagian besar yang berkaitan dengan anugerah Allah. Yang pertama adalah anugerah umum, yang kedua adalah anugerah khusus. Hanya di dalam anugerah umumlah setiap karya ciptaan Tuhan, seluruh sistem kehidupan, dan penataan pengaturan yang ada di alam semesta, yang ada di bumi ini, yang ada di dalam seluruh sistem kehidupan manusia, dan setiap orang mendapatkan berbagai fasilitas, kemampuan berpikir, dan juga menjalani kehidupan di bumi ini. Di dalam anugerah umum inilah setiap orang dapat menikmati segala karya ciptaan Tuhan, udara, air, sinar mentari, sistem hukum yang ada di alam, iklim, musim, semua yang ada di dalam sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, bahkan apapun yang mungkin manusia dapat temukan, dapat manfaatkan di bumi ini dan di alam ini, semuanya bisa terjadi karena Allah beranugerah secara umum untuk siapa saja. Baik orang-orang yang tinggal di pedalaman, di dusun, di desa-desa yang kecil, di kota-kota yang kecil, kota-kota besar, kota metropolitan maupun yang megapolitan. Seluruh semesta alam dapat ada dan di dalam pemeliharaan Tuhan Allah, di dalam pemerintahan Tuhan Allah, di dalam pengendalian Tuhan Allah. Itu seluruhnya hanya karena anugerah Allah. Di dalam anugerah umumnya tidak ada diskriminasi. Yang ada adalah maukah manusia memanfaatkan semua potensi, kapasitas, sumber daya yang disediakan Tuhan untuk dirinya dari alam, bahkan yang disediakan Tuhan berdasarkan semua sistem kehidupan yang disediakan Tuhan. Itu sebabnya hujan, panas, dingin, musim demi musim, semua diberikan Tuhan kepada siapa saja. Baik itu raja maupun rakyat, baik itu para pembesar maupun orang-orang sederhana, kaum intelektual maupun masyarakat umum, orang-orang yang memiliki kekuatan militer maupun rakyat biasa. Semuanya diberikan oleh Tuhan Allah anugerah. Di dalam anugerahnya secara umum inilah manusia boleh menikmati hidup dan kehidupan. Boleh mendapatkan berkat-berkat umum, kemampuan mengelola bumi, mengelola diri, bahkan mengoptimalkan kapasitas rasio, sehingga menemukan berbagai pengetahuan, teknologi, sehingga menghasilkan peradaban yang tinggi. Itu semua hanya karena anugerah Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anugerah khusus. Hanya anugerah khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus untuk menikmati hidup yang kekal di dalam Kristus. Hanya anugerah Allah yang secara khusus dikaruniakannya kepada orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan tidak bisa menolak, atau orang-orang yang bukan pilihan tidak bisa meminta, memaksa, atau berharap. Karena memang sudah ditentukan dari dalam dirinya Allah sendiri, secara khusus siapakah orang-orang yang menerima anugerah khusus. Hanya anugerah khusus inilah yang memampukan seseorang yang sudah berdosa, sudah berada di dalam penghukuman karena dosa, beroleh hati yang baru, arah hidup yang baru, cara hidup yang dibaharui, dan anugerah khusus ini diterapkan dalam diri orang-orang khusus, orang-orang pilihan,
oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat, Penebus satu-satunya. Jadi ini adalah anugerah yang sesungguh-sungguhnya berkaitan dengan hidup saat ini dan yang akan datang. Hidup di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Karena itu, di dalam anugerah khusus inilah kita dapat ditarik, dibawa ke dalam persekutuan kembali dengan Allah, karena sebelumnya kita berdosa dengan sengaja melawan Tuhan Allah, kita tidak mampu melakukan suatu pendekatan kepada Allah, bahkan respon kita terhadap Allah salah dan keliru karena kita berdosa. Tetapi di dalam anugerah khusus ini, kita akan mengalami suatu hidup yang dibaharui, sehingga respon yang muncul dari diri kita untuk percaya kepada Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah berada di dalam anugerah khusus. Respon kita bukan karena kita punya pengetahuan tentang Alkitab, punya pengalaman ritual-ritual keagamaan, punya status keagamaan Kristen, atau kita ingin bertobat pada diri sendiri kepada Tuhan dengan kemampuan diri sehingga anugerah itu diberikan. Tidak demikian. Tetapi karena Allah beranugerah secara khusus, maka semua apa yang ada pada kita yang tadinya tidak berfungsi, mengalami kematian, salah arah, rusak total, tidak mampu total, diberikan hati yang baru, diberikan arah yang baru, diberikan hidup yang baru. Itulah anugerah. Anugerah ini bukan hasil daripada keyakinan terhadap Tuhan dari pengalaman pengetahuan manusia. Namanya anugerah, berarti pemberian. Bukan pilihan saya, tetapi Tuhan yang memilih saya. Tuhan Yesus menyatakan pengajarannya kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu anugerah khusus. Esau dan Yakub sama-sama anak dari Ishak dan Ribka. Namun Allah memilih Yakub yang meneruskan seluruh covenant perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Ishak, dilanjutkan melalui Yakub. Ini namanya anugerah khusus. Anugerah khusus berarti bukan ada usaha dan upaya kita untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, hidup kekal. Semua usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, hidup kekal adalah sia-sia karena kita orang berdosa sudah dalam posisi mati, terputus hubungan dengan Tuhan Allah, tidak mampu total mencari Allah. Tetapi di dalam anugerah khusus, Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus kita diberikan hidup yang baru. Jadi hanya anugerah. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan dan Kristus mati menebus kita, Kristus bangkit memberi hidup yang baru kepada kita, kita percaya melalui iman yang dikaruniakan itu, itulah anugerah khusus. Jadi anugerah khusus bukan pencarian kita akan Allah, tapi pemberian Allah kepada kita. Setiap orang yang diberikan anugerah khusus tentunya mengalami dan menikmati juga anugerah umum. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang menikmati anugerah umum dan sekaligus saat yang sama mengalami hidup menikmati anugerah khusus, itu semua datangnya dari Allah. Anugerah umum untuk menjalani hidup di bumi ini di dalam pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman. Sampai pada waktunya ada penghakiman dan penghukuman. Sedangkan anugerah khusus diberikan dari Tuhan Allah untuk orang-orang pilihan sepanjang hidupnya, ia menikmati mengalami suatu hidup yang dibarui dan mendapatkan janji hidup yang bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Ini adalah hal yang perlu kita mengerti. Jadi kalau berbicara tentang sola gratia, hanya anugerah, berarti tidak ada sedikit pun usaha kita yang kita dapat banggakan, sombongkan untuk ditunjukkan kepada Allah. Apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, hidup kita, semua kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, semua anugerah dari Allah. Apa yang kita butuhkan, apa yang paling esensial kita harapkan ada dalam diri kita, yaitu pengampunan dosa, diadopsinya kita menjadi anak-anak Allah, diterimanya kita kembali menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Itu
karunia anugerah khusus. Karena itu, hanya anugerah merupakan suatu pengajaran yang membuat kita lebih bergairah hidup, menikmati hidup walaupun susah senang di bumi ini, tetap kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Allah, karena apapun yang sedang kita hadapi, sedang terjadi, semua di bawah kendali Allah, dan berada di dalam anugerah yang luar biasa, yang tidak berubah untuk umat pilihannya. Karena itu, selalulah ingat berkat-berkat Tuhan, tetap bersyukur untuk segala hal, tetap bersukacita dalam segala persoalan, tetap bersandar berharap janji-janji Tuhan akan kita nikmati. Mungkin saja kita mengalami kesulitan, mungkin saja kita mengalami ketidakmampuan, tetapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memberikan anugerahnya demi anugerahnya, kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya kepada kita. Kiranya pengajaran mengenai hanya anugerah Allah menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang benar-benar hidup bersyukur, bersukacita di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.